Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil dan Suswono, ini mulai bergerak cepat untuk turun ke lapangan ya. Mereka mulai menghadiri beberapa acara yang melibatkan massa yang sangat besar, kemudian bertemu dengan para relawan gitu untuk melakukan koordinasi dan persiapan kampanye pilkada yang tidak akan lama lagi berlangsung. Banyak sih yang memperkirakan bahwa dengan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang didukung oleh 13 partai politik, maka pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu akan bisa dengan mudah memenangkan pilkada di Jakarta. Bahkan calon lawannya, yakni Pramono Anung yang diusung oleh PDIP itu dengan rendah hati menyatakan bahwa dia menggambarkan melawan Ridwan Kamil dan Suswono itu seperti Goliat melawan David ya. Ini antar kurcaci gitu kalau orang yang sangat kecil melawan raksasa gitu. Kenapa ya? Karena tadi itu karena Pramono bersama dengan Rano Karno itu hanya diusung oleh satu partai PDIP, sementara ini Ridwan Kamil kan tadi dan Suswono itu diusung oleh 13 partai. Dan ditambah lagi Pramono Anung ini dia menyadari bahwa elektabilitas dia sebagai kandidat itu sangat rendah. Beda sekali misalnya kalau PDIP itu akhirnya kemarin mengusung Anies Baswedan dengan Rano Karno. Wah, ini pasti diperkirakan akan sangat seru dan bisa kita pastikan juga yang meskipun diusung oleh partai yang sangat banyak, tapi tidak bisa disebut bahwa itu David lawan Goliat. Mungkin malah posisinya bisa terbalik gitu ya. Itu kalau kita hitung dari elektabilitas kandidatnya. Termasuk juga kalau kemudian kita menghitung calon independen yang akhirnya disahkan juga, yakni Dharma Pongrekun berpasangan dengan Kun Wardana. Orang banyak tidak menghitung pasangan ini. Tetapi ini bisa juga berbalik situasinya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Jakarta, ini betul-betul bisa uncertainty. Yang menonjol itu memang gerakan untuk coblos semua. Ini gerakan ini mewakili aspirasi dari pendukung Anies Baswedan yang sangat kecewa karena idolanya itu atau tokoh panutannya itu tidak jadi maju di pilkada Jakarta karena dijegal dengan cara-cara yang curang. Bisa jadi ini Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini bisa jadi calon kompromi untuk dipilih gitu untuk melawan semua establishment di partai ya, melawan Koalisi Indonesia Maju Plus atau bahkan juga melawan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP karena PDIP batal mengusung Anies Baswedan. Jadi saya kira ini di atas kertas memang Ridwan Kamil dan Suswono itu bisa menang, tetapi dinamika di lapangan itu bisa memunculkan kejutan-kejutan. Kenapa? Karena sesungguhnya penolakan terhadap Ridwan Kamil itu di Jakarta itu ini menjadi salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya para pendukung Anies yang menolak Ridwan Kamil, tapi banyak sekali elemen-elemen di masyarakat di Jakarta itu yang menolak Ridwan Kamil itu karena sentimen masa lalu gitu ya, berkaitan antara hubungan Jackmania dengan Viking gitu ya. Ini juga sangat kuat dan juga faktor pribadi dari Ridwan Kamil sendiri yang kemudian belakangan ini kan dibongkar-bongkar oleh para netizen bahwa selain dia rada-rada mesum gitu, banyak sekali cuitannya yang begitu. Tetapi yang sangat berat saya kira karena cuitan-cuitan Ridwan Kamil di masa lalu itu terkesan sekali kalau dia chauvinis gitu ya, memandang rendah warga Jakarta. Dan untuk itu sebenarnya Ridwan Kamil sudah meminta maaf, tapi saya kira tidak sesederhana itu, tidak semudah itu ya. Dan ini setidaknya bisa terkonfirmasi dari beberapa coretan-coretan atau spanduk-spanduk yang dibuat oleh warga Jakarta yang menolak kehadiran Ridwan Kamil. Ini banyak sekali nih kita lihat di berbagai sudut jalan yang dibuat oleh anak-anak muda nih tampilannya kalau kita lihat ya video-videonya yang menunjukkan bahwa mereka menolak kehadiran dari Ridwan Kamil. Dan satu lagi, ini ada satu peristiwa yang mungkin ini peristiwa kecil, tapi itu bisa menggambarkan apa yang ada dalam pikiran warga Jakarta tentang Ridwan Kamil ini. Karena kemarin, hari Ahad kemarin ketika Ridwan Kamil itu hadir di Haul Mbah Priok di Jakarta Utara itu
ada hadirin yang meneriakkan agar Ridwan Kamil itu turun dan pulang ke Bandung begitu ya, dan mereka menginginkan Anies Baswedan. Turun, turun. Anies. Siapa itu? Anies. Riok bukan politik. Pulang, pulang. Pulang, woi. Pulang, golput aja, golput. Saya kira ini ya yang menjadi sebab mengapa kemudian Ridwan Kamil itu tidak terlalu percaya diri sejak awal untuk maju di Jakarta kan. Kita masih ingat bagaimana Ridwan Kamil sesungguhnya bersama Golkar itu tidak menginginkan untuk maju di Jakarta karena dia tahu surveinya itu sangat kecil, dan yang kedua itu ada faktor Anies. Sementara kalau di Jawa Barat itu peluang dari Ridwan Kamil untuk menang pilkada itu cukup besar. Karena dari survei-surveinya itu ya dia paling tinggi dibandingkan dengan calon-calon gubernur yang lainnya. Dan saya kira wajar karena Ridwan Kamil itu memang jejaknya itu ya ada di Kota Bandung. Dia mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi wali kota Bandung, dan hanya cukup 1 periode kemudian dia berhasil memenangkan pilkada. Jadi ya, ini tidak bisa semata-mata disalahkan dari Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil ini kan dia hanya semacam petugas partai lah kalau kita meminjam istilahnya PDIP yang diharuskan sekarang ini. Tepatnya bukan petugas partai, malah petugas koalisi Indonesia Maju Plus ya. Karena akhirnya dia itu berani maju ke Jakarta itu setelah dipastikan Anies tidak mendapatkan partai politik dan tidak akan maju di Jakarta ya. Itu sebelum muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang meloloskan PDIP, tapi dinamika PDIP kan yang tadinya ingin mengusung Anies Baswedan kemudian itu batal dan Anies tidak jadi berlaga di Jakarta. Jadi saya kira bagaimanapun juga sekarang ini Ridwan Kamil makin pede, tetapi PR-nya bagaimana dia bisa mengurangi resistensi dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini. Dan saya kira nanti kalau Ridwan Kamil pun akhirnya dia bisa terpilih menjadi gubernur di Jakarta, ini dia mandatnya itu pertama mandat yang tidak sah karena menjegal Anies Baswedan, dan kalau toh ada lawan-lawannya itu ya lawan yang sebenarnya tidak cukup serius untuk menghadapi Ridwan Kamil. Kenapa Pramono Anung dipilih oleh PDIP itu saya sebutkan sebelumnya, ini menunjukkan bahwa PDIP tidak terlalu serius melawan Pak Jokowi, karena dari pernyataan-pernyataan Pramono Anung sendiri kan jelas bahwa dia Pak Jokowi pernah minta dia untuk maju, dan waktu itu Pramono Anung itu menolak karena waktu diminta oleh Jokowi maju itu karena Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR yang diminta untuk maju pilkada menolak, dan kemudian Pramono diminta. Tapi ketika Pramono menolak, tapi belakangan kemudian dia akhirnya maju juga setelah diperintahkan oleh Ibu Megawati, makanya Pak Jokowi kemudian tertawa. Jadi dari situ saja kita tahu bahwa satu merupakan calon kompromi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Yang kedua dari sisi elektabilitas dia juga sangat rendah. Dan yang ketiga, ini juga diakui bahwa sekarang ini dia hanya diusung oleh mesin partai hanya satu ya mesin partainya, yakni PDIP, yang pada pemilu legislatif lalu di Jakarta itu hanya mendapatkan 14% suara. Karena itu ya kita bisa memperkirakan berapa perolehan suara nanti dari Pramono Anung dan Rano Karno ini, begitu ya. Apalagi kalau kemudian ada faksi-faksi dari Ahok, atau yang kita sebut sering Ahoker itu kecewa karena bukan Ahok yang diusung oleh PDIP, bisa saja mereka mengalihkan dukungannya ini ke Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, dengan menyadari hal itulah ketika Ridwan Kamil bicara dalam forum Haul Mbah Priok itu, Ridwan Kamil bicara dengan rendah hati lah. Dia menyatakan bahwa saya Ridwan Kamil, saya musafir mengaturkan salam tasbih dan ingin berkenalan karena kadarullah akan bertiar di Jakarta. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, itu kata Ridwan Kamil ya. Dari situ dia menyadari bahwa memang ini warga Jakarta sangat resisten gitu ya. Karena itu tidak ada pilihan lain buat dia, ya lebih baik dia merendahkan diri saja gitu. Dan bahwa Ridwan Kamil
tidak cukup pede maju ke Jakarta itu kan setidaknya itu seperti yang saya sebut tadi bahwa sejak awal dia menolak, Golkar juga menolak. Tetapi kemarin itu kita juga mendapatkan konfirmasi dari calon wakil gubernur Suswono, ini kader PKS. Menurut Suswono itu Ridwan Kamil itu bersedia maju jadi calon gubernur di Jakarta itu asalkan baca wagubnya atau calon wagubnya itu berasal dari PKS. Ini Suswono menyatakan ini ketika dia menghadiri deklarasi relawan berkah di Jakarta Timur. Kemarin hari Ahad juga. Suswono itu mengakui bahwa dia dan Bang Emil itu kata dia sama-sama hanya ingin bekerja agar bermanfaat bagi warga Jakarta. Jadi kata dia ini punya niat ingin bekerja dan bermanfaat bagi warga Jakarta. Kata dia kalau RK itu diberi pilihan Jawa Barat atau Jakarta, ya Ridwan Kamil pasti akan memilih Jawa Barat. Namun karena diberi tugas, maka Ridwan Kamil itu meminta syarat. Jadi kalau misalnya boleh memilih, itu ya Jawa Barat karena menangnya sudah pasti, kata Suswono. Nah itu kalau dia ditugaskan ke Jakarta, dia minta syarat. Syaratnya kata Suswono, dia Ridwan Kamil itu mau maju di Pilgub Jakarta asal wakilnya dari PKS. Ridwan Kamil tidak menyebut nama siapa dari PKS gitu ya, karena kita tahu memang kalau soal nama saya kira tidak ada kandidat dari PKS itu yang bisa menambah elektabilitas dari Ridwan Kamil. Tapi yang diharapkan oleh Ridwan Kamil itu adalah mesin politik dari PKS yang bekerja. Dan kita juga tahu bahwa Suswono itu muncul itu karena nama ini adalah nama kompromi di antara nama-nama yang diajukan begitu ya. Tapi bagi Ridwan Kamil itu yang paling penting satu PKS, dan kedua saya kira mengapa kemudian Ridwan Kamil mensyaratkan wakilnya dari PKS itu karena dengan PKS bergabung dengan dia itu kan memastikan bahwa Anies Baswedan itu tidak akan dapat tiket. Ini sekali lagi ini settingnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ya, karena Nasdem sudah bergabung, kemudian PKB juga dipastikan juga bergabung. Jadi kalau kemudian PKS bergabung itu artinya ya Anies tidak maju. Yang kedua ya PKS itu mesin politiknya akan bekerja untuk Ridwan Kamil dan pasangannya yakni dari PKS. Saya kira kalkulasi dari Ridwan Kamil ini logis gitu ya. Soal ini kan juga dikonfirmasi juga oleh Suswono ya. Kata dia mengapa nama dia yang akhirnya muncul? Karena kata dia beberapa nama yang sudah disodorkan ternyata tidak, karena kadang-kadang dari PKS yang diminta tidak disetujui. Sementara dari pihak sana itu maksudnya itu dari partai yang lain, yakni ketika PKS menyodorkan nama, yang lain nggak menyetujui. Saya kira ini konteksnya ketika PKS masih mengusung Anies Baswedan dan pada waktu itu menyodorkan nama Sohibul Iman kan ditolak oleh PKB ya. Suswono juga menambahkan ketika dia disodorkan berpasangan dengan Ridwan Kamil, Pak Prabowo sendiri katanya tersenyum ya. Senyumnya saya kira Pak Prabowo ini bukan karena Suswono-nya tetapi karena PKS-nya yang langsung bersedia bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemudian Ridwan Kamil itu akhirnya bersedia maju di Jakarta. Kenapa? Karena sebenarnya kan sejak awal yang menginginkan agar Ridwan Kamil maju di Jakarta itu adalah Gerindra ya. Karena Gerindra mengincar Jawa Barat, yakni ingin mengajukan Deddy Mulyadi sebagai calonnya. Ini kader Golkar yang menyeberang ke Gerindra. Selama Ridwan Kamil itu ada di Jawa Barat, ya peluang Deddy Mulyadi untuk menang itu cukup berat. Jadi ini betul-betul kompromi-kompromi yang dengan penuh syarat begitu ya. Dan Ridwan Kamil sesungguhnya dalam hal ini dia tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Tetapi kemudian warga Jakarta apa bisa disalahkan ketika menolak Ridwan Kamil? Enggak juga gitu ya. Karena jejak masa lalu Ridwan Kamil tadi. Sekarang ini misalnya soal Jackmania. Ridwan Kamil pun ketika ditanya wartawan kapan dia bertemu dengan Ridwan Kamil, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin segera tergesa-gesa karena dengan cara begitu kan dia nanti terkesan dia memanfaatkan sepak bola untuk kepentingan politik gitu ya. Menjawab pertanyaan wartawan ketika dia berada di kawasan Ampera, Jakarta Selatan soal kapan dia bertemu dengan Jackmania, Ridwan Kamil menyatakan bahwa saya tidak mau terlalu terlihat seolah-olah memanfaatkan sepak bola untuk hal-hal yang sifatnya politis. Tapi pasti itu bagian yang diurus, kata Ridwan Kamil. Sebelumnya kan Ridwan Kamil itu juga berjanji dia akan memberi dukungan penuh ke Persija dan Jackmania jika terpilih jadi gubernur Jakarta. Jadi kalau melihat peta yang tadi saya kemukakan, memang ini agak complicated ini Jakarta ini ya. Secara hitungan di atas kertas itu kalau kemudian dari tiga kandidat yang berlaga, tiga pasang kandidat yang berlaga ya Ridwan Kamil dan Suswono ini potensinya untuk menangkan pilkada sangat besar. Tadi karena dia diusung oleh
partai politiknya sampai 13 partai politik. Kedua ada faktor Suswononya dari PKS yang selama ini mesin PKS itu dianggap paling solid lah gitu. Nah, tetapi kan ada faktor-faktor eksternal yang tadi itu faktor Anies Baswedan ini saya kira juga sangat berperan. Kenapa? Karena dari sejumlah survei kan menunjukkan bahwa pemilih Anies Baswedan itu 94% itu akan memilih Anies Baswedan. Dan kemudian kita juga kan menyimak muncul tagar-tagar yang menyatakan coblos semuanya. Coblos semuanya itu untuk perlawanan untuk menolak para calon-calon yang ada. Mereka tidak ingin memilih Ridwan Kamil dan Suswono karena dianggap PKS sudah mengkhianati Anies Baswedan, dan kemudian juga koalisi Indonesia Maju Plus ini dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan. Yang kedua, mereka juga tentu tidak akan memilih PDIP karena sebenarnya sejak awal kan ini secara chemistry mereka tidak nyambung nih para pendukung Anies Baswedan ini dengan PDIP, hanya karena kemudian PDIP bersedia mendukung Anies lah kemudian mereka akan memilih calon yang diusung oleh PDIP. Tetapi ketika PDIP akhirnya memutuskan Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno, ya dipastikan para pendukung Anies itu tidak akan memilih PDIP. Nah, sementara kalau dengan calon independen ini agak sulit menduganya ya, tapi saya mesti menyebut ini jadi salah satu faktor penting, faktor agama ya. Ini bukan berarti mau rasis ya, tapi karena Dharma Pongrekon itu bukan Muslim, jadi agak sulit dia bisa berharap mendapat limpahan suara dari para pendukung Anies yang mayoritas tentu saja adalah beragama Islam. Tetapi kita tidak tahu ya, mungkin saja petanya nanti bisa berubah gitu ketika mereka menganggap ya daripada pilih Ridwan Kamil dan Suswono atau Pramono Anung, Rano Karno, mereka tentu dua-duanya nggak mau, dan kemudian mereka berpikir kalau toh coblos semua itu juga tidak akan mengubah peta karena seperti saya sering sebutkan kalau toh misalnya ini tingkat partisipasinya itu lebih rendah dari yang tidak memilih pun itu tetap saja sah ya. Jadi mungkin mereka berpikir daripada yang menang itu Ridwan Kamil dan Suswono atau Pramono dan Rano, ya lebih baik dicoblos calon independen. Bisa saja perubahan-perubahan semacam itu terjadi. Tapi saya kira satu hal, meskipun di atas kertas itu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu yang akan memenangkan pilkada di Jakarta, mereka ini harus bekerja keras. Ya, Ridwan Kamil pertama elektabilitasnya rendah, kedua dia termasuk figur yang tidak disukai di Jakarta karena faktor-faktor latar belakang dia juga jejak digitalnya. Kemudian Suswono ini meskipun dia juga kader PKS, tapi kan dia bukan figur yang sangat populer. Saya kira meskipun Suswono ini pernah menjadi menteri di eranya Pak SBY, yang di Menteri Pertanian, tapi memang warga Jakarta tidak ada yang mengenal dia sebagaimana warga Jakarta mengenal Anies Baswedan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.